Carilah di dalam kitabmu Iya. yang kamu yakini, bisa apa enggak? Dapat atau tidak Anda lulus dengan nilai 100%. Iya. Karena Allah itu kudus. Benar. Siapa yang mau masuk ke surganya Allah harus suci. Suci. Iya. Dan untuk bisa suci tidak mungkin dengan perbuatan. Itu yang diajarkan Iya. oleh iman Kristen, bahwa kita ini diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah yang disambut dengan iman. Ya. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom Pak Pendeta Theophilus. Shalom Pak Tim. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang khas di dalam kekristenan. Saya ingin ajukan beberapa pertanyaan. Oh iya, topik apa tuh Pak Tim? Yaitu tentang kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Ya. Ini kan unik ya Pak Pendeta, bahwa istilah ini hanya ada di dalam ajaran Kristen, betul Iya, ya? itu jadi Christian jargon, betul-betul istilah yang khas Kristen. Iya, jadi pasti akan menimbulkan beberapa kemungkinan pertanyaan seperti itu. Iya, yang banyak yang Iya. punya tafsiran ini itu ya. Betul. Nah, hari ini saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul nanti dipertanyakan oleh orang-orang yang ingin tahu apa sih Betul. kitab kehidupan. Betul. Yang pertama Pak Pendeta, apa sebetulnya kitab kehidupan itu? Apakah kitab itu merupakan seperti Bible itu disebut sebagai kitab kehidupan, Alkitab ini, atau bagaimana? Iya. Memang ada yang punya pemikiran seperti itu, di mana kitab kehidupan disamakan dengan kitab suci. Alkitab gitu Ya, Bible, Alkitab ini adalah kitab kehidupan. Sebetulnya tidak. Kalau kitab kehidupan yang tercatat beberapa kali dalam ayat-ayat Alkitab, itu bukan Alkitab. Tetapi Alkitab ini merupakan penjelasan bagaimana kita itu bisa nanti bisa memahami tentang kitab kehidupan itu. Jadi, gini Pak Tim, kitab kehidupan bukan kitab suci, tapi kitab kehidupan itu kitab yang ada di sorga. Oke. Ya. Jadi, itu ada di tangan Bapa di sorga, Iya. Tuhan Yesus ya. Itu jadi Tuhan Allah yang punya kitab kehidupan itu, gitu. Jadi ada di sorga kitabnya. Ada di ya. sorga. Jadi Alkitab ini, Bible ini bukan kitab kehidupan, Bukan. tapi dia menceritakan tentang sebuah kitab yang Iya. ada di tangan Bapa di sorga seperti ini. Iya, betul. Nah, Ada gini ya. Pak Tim, ada di Perjanjian Lama kitab kehidupan itu sudah di-mention, sudah Ya. disebutkan. Ya, misalnya ini kita sebagai starting point ya, itu di Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Iya. Itu memang tidak disebut kitab kehidupan, tapi yang dimaksud oleh Musa di dalam dialognya dia dengan Allah itu adalah kitab kehidupan. Oke. Gitu ya. Coba bacakan Pak Tim. Keluaran 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau Tuhan ya mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku, nama Musa, dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ada kitab di situ. Ya, jadi yang nulis kitab itu adalah Allah sendiri, Ya. Tuhan sendiri. Nah, pada waktu itu Musa bersyafaat supaya dosa dari umat Israel yang pada waktu itu mengerikan sekali karena mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya, itu kan Musa marah, tapi Musa juga sedih, dan dia menghadap kepada Tuhan, dan kepada Tuhan dia bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak mengampuni dosa mereka, maka hapuskanlah akan namaku dari kitab yang kau tulis. Jadi, Mereka ini dalam artian orang Israel ya? iya, orang Israel yang sudah berdosa itu, gitu ya, yang sudah berpaling dari Berarti Tuhan. Musa membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Bersyafaat. Jadi dia menjadi juru syafaat. Jadi dia pasang badan gitu. Dia bilang kalau engkau nggak mau ngampuni mereka, biar aku ikut binasa dengan mereka. Seakan-akan gitu. Tapi jawaban Tuhan kita lihat di ayat berikutnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Iya, jadi dari kata-kata ini bahwa kamu nggak usah ngurusi tentang siapa yang akan aku hapus. Ya.
itu adalah orang-orang yang memang berdosa. Ukuran dosanya seberapa, yang masih bisa diampuni itu siapa dan sebagainya, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Begitu Pak Tim. Ya, jadi tadi Musa minta, Tuhan kalau bangsa ini tidak kau ampuni, aku juga dihapus saja, seperti itu ya Pak. Iya, jadi tadi dia bilang pasang badan gitu ya, aku biar ikut binasa bersama mereka, seakan-akan gitu. Kitab tersebut, Pak Pendeta Theophilus, apakah berisi sesuatu yang lain? Misalkan kitab kehidupan tersebut, apakah berisi ilmu pengetahuan atau pengajaran atau kitab hukum yang baru lagi kah? Karena kita sedang menggali tentang istilah kitab kehidupan itu. Nah, apa kitab yang ada pada Bapak itu isinya bermacam-macam seperti itu atau bagaimana, Pak Pendeta? Jadi kitab kehidupan ini memang khas. Tadi sudah saya sebutkan, itu ada di sorga dan yang menulis adalah Tuhan sendiri. Nah, kemudian isinya apa? Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 69 ayat 29. Nah, saya bacakan ya. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Loh, mereka ini kan orang-orang yang berdosa, yang murtad gitu ya. Biarlah mereka itu manusia. Jadi isi dari kitab kehidupan itu apa? Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi isinya itu adalah mereka itu adalah manusia, nama-nama orang. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi isi dari kitab kehidupan itu adalah nama-nama orang yang dibenarkan oleh Tuhan ya. Nanti urusan dibenarkan kita tahu ya, di Perjanjian Baru kita sudah belajar bahwa hanya oleh darah Yesus kita disucikan dan dibenarkan. Nah, tapi di Perjanjian Lama kan mereka ngikuti hukum Taurat dan mereka itu dibenarkan, dan kalau mereka berdosa mereka harus mempersembahkan korban. Nah, ini gambaran dari korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ini Perjanjian Lama ya, tentang kitab kehidupan. Isinya catatan dari mereka-mereka yang disebut orang benar ya. Dan yang dihapus adalah mereka yang berdosa kepada Tuhan. Nah, sekarang yang menarik ini di Perjanjian Baru. Nah, ini sudah beda nuansa Pak Tim. Kalau Perjanjian Baru ini penuh dengan kasih karunia dan kebenaran ya. Amin. Nah, apa isi dari kitab kehidupan itu? Coba lihat Filipi 4 ayat 3. Bisa dibaca. Filipi 4 ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, muncul kata kitab kehidupan, isinya apa? Nama-nama dari orang-orang benar, orang-orang yang menjadi milik Kristus. Ya. Nah, kita tahu bahwa Injil itu sederhana sebetulnya. Barang siapa percaya, menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, isinya adalah nama dari anak-anak Allah yang menerima Yesus Kristus, yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tentunya dengan minta ampun dan minta bertobat, berbalik dari kehidupan lama, dan mengikut akan jalan Yesus, maka mereka namanya tercantum di dalam kitab kehidupan. Gitu. Jadi isinya nama-nama umat Tuhan seperti itu ya. Iya, orang-orang yang diselamatkan. Iya. Jadi tidak benar kalau ada bilang, kitab kehidupan tuh berisi ilmu tentang Allah, klikbait semacam itu, yang tidak betul. Itu sama sekali jauh dari apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, ini yang menarik seperti ini Pak Pendeta. Kan tadi dikatakan bahwa kitab kehidupan apa? Itu adalah kitab yang ada di tangan Tuhan Bapa dan berisi apa? Nama-nama yang tercatat di situ. Nah, kalau kita korelasikan ini ya Pak Pendeta dengan satu pemikiran Alkitabiah teologia, kan ada istilahnya gini, sekali selamat tetap selamat. Nah, kemudian kalau terkait dengan pencatatan nama orang-orang yang telah diselamatkan tersebut, pertanyaan, apakah bisa dihapuskan? Bisa ditulis namanya misalkan si Alek, kemudian di tengah jalan dihapus seperti itu. Apakah ada informasi dari firman Tuhan yang memberitahukan kita hal-hal semacam itu Pak Pendeta? Ada, dan sangat
jelas, very clear. Di mana tadi Musa, ya kita tadi sudah baca ya Pak Tim, Musa itu mencoba menjadi juru selamat dari bangsanya. Kalau engkau tidak mau mengampuni mereka, coret namaku, hapus namaku dari kitab yang kau tulis, yaitu kitab kehidupan. Nah, tapi Tuhan menjawab, yang kuhapuskan adalah mereka yang berdosa kepadaku. Nah, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengusulkan nama itu bisa dicoret. Baik namamu sendiri mau jadi pahlawan, tapi ini sebetulnya merupakan bayang-bayang dari Kristus sebagai juru syafaat. Karena roh yang sama yang ada pada Musa itu sebetulnya pada perjanjian baru digenapi di dalam Kristus Yesus. Di mana dia betul-betul dia rela mati supaya umat manusia yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Itu sama, spiritnya sama. Amin. Nanti kita lihat juga Rasul Paulus itu dalam hatinya juga ada roh yang sama. Dia kan pernah berkata, Pak Tim, dia nulis, dia berkata bahwa aku rela terpisah dari Tuhan. Bicara tentang keselamatan Israel. Aku tuh rela. Sudahlah, aku mati nggak apa-apa. Artinya gitu. Tapi itu nggak mungkin. Karena yang bisa mencoret atau menghapus akan nama-nama yang sudah tercantum di dalam kitab kehidupan, ya yang nulis yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Tapi dengan tegas kita dapat katakan bisa dihapus, tapi yang berhak menghapus adalah Tuhan. Nah, kalau tanya, siapa yang atau itu berisiko terhapus, yaitu ada pelajaran lain itu, pelajaran tentang murtad itu. Tentunya terkait dengan kemurtadan ya Pak Pendeta. Hanya Tuhan ya yang berhak untuk menghapus, menulis dan menghapus ya Pak Pendeta. Coba lihat lagi, ini ada ayat yang nambahi ya di Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Saya bacakan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu punya hak untuk menghapus orang dari kitab kehidupan. Nah, di sini siapa menang di dalam iman sampai ke akhir, mereka tidak akan dihapus, itu jaminan dari Tuhan. Tetapi kata menghapus itu artinya hak dia haknya Tuhan Yesus, haknya Bapa di surga untuk hapus atau tidak. Menarik sekali. Nah, dulu pernah saya sampaikan tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi orangnya sudah berdosa, tapi mau minta ampun dan tidak bisa. Tuhan sudah nggak bisa ngampuni, adalah dosa menghujat Roh Kudus. Benar. Itu ada pelajaran tersendiri. Menarik ya, karena memang dari sini kita juga dapat melihat bahwa kesetaraan Yesus di dalam kealahannya itu dia memiliki kedaulatan untuk menulis menghapus juga. Jadi dia memang benar-benar Allah sejati. Benar. Menarik ya saudara, kita harus garis bawahi dan memahami ini. Lagi Pak Pendeta, ada pertanyaan. Nah, ini penting sekali. Kapan kitab tersebut akan dibuka, dibacakan, dideklarasikan, dinyatakan? Waktunya kapan, Pak? Jadi nanti semua orang akan mengetahui isinya itu apa. Betul. Itu Pak Tim, ada tertulis di dalam Wahyu 20, di dalam perikop hukuman terakhir atau penghakiman terakhir ya. Jadi di dalam penghakiman terakhir atau yang saya sering sebut dengan penghakiman tahta putih, itu di sini dikatakan jelas sekali, tegas sekali, kitab kehidupan itu dibuka. Coba Pak Tim bacakan, ini menarik untuk dijadikan pedoman bagi iman kita sebagai orang percaya. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini berarti ini memang dimensinya sudah dimensi nanti gitu ya, dimensi alam roh, alam surgawi gitu ya. Masa depan ya. Masa depan. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu,
lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Yaitu kitab kehidupan. Jadi Ya. kitab kehidupan dibuka Ya. pada waktu itu, Ya. gitu ya. Tetapi ada semua kitab. Nah, ini nanti Ya. kita akan dalami ya, Pak Tim. Oke. Ada semua kitab, banyak itu. Betul. Kemudian ada kitab istimewa satu yang dikatakan juga dibuka. Ya, ada dua jenis berarti, semua kitab dan kitab kehidupan. Nanti Ya. itu pun akan dibuka semua kitab. Dibuka ya, semua. nanti saya akan tanyakan itu ya Pak Teo, kita Ya. simpan dulu. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya. Nah, ini menimbulkan tafsir, Pak Tim. Tafsirnya, apa toh kitab-kitab yang dibuka pada penghakiman terakhir itu? Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, para ahli tafsir Alkitab yang setuju, sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan kitab-kitab itu adalah pedoman hidup, Oke. kitab-kitab suci dari berbagai agama dan keyakinan yang ada dalam sejarah umat manusia. Ya. Kita tahu bahwa umat manusia dari suku apa saja, dari bangsa apa saja, dari latar belakang apa saja, itu selalu punya pedoman, Ya. pedoman kehidupan. Sebelum Injil datang ya. Ya. Injil datang, mereka ada yang tetap berpegang pada pedoman, yaitu kitab mereka. Itulah kitab-kitab suci dari agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang ada di atas muka bumi di berbagai suku bangsa dan agama dari zaman dulu ya, zaman kuno sampai nanti akhir zaman. Ya. Jadi jumlahnya berapa kita tidak tahu ya Pak Tim. Pak Tim pernah Banyak. survei? Banyak sekali kitab yang hilang di dalam Perjalanan, ya. perjalanan sejarah yang disebutkan tapi tidak bisa ditemukan. Tapi sempat jadi pedoman ya? Sempat jadi pedoman, dan juga ada juga kitab yang hurufnya tidak terbaca, saking purbanya ilmu kebahasaannya tidak terlacak, Tapi sempat berarti lenyap kalau lenyap dan banyak sekali. Menarik ya Pak Teofilus, Menarik. bahwa ini menjawab dua hal. Pertama, berarti dibukanya itu pada akhir zaman, selesai semua langit semua. dan bumi. Iya betul. Jadi sudah kerajaan 1000 tahun selesai, kemudian dari pemberontakan terakhir iblis dihukum, kemudian barulah semua manusia yang pernah hidup mereka dibangkitkan. Ya, Ini tidak bicara tentang kebangkitan orang-orang percaya, tidak. Ini semua akan dibangkitkan, kemudian coba dibaca lagi itu ayat 12 itu. dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan Itu tahta besar itu. kecil itu kira-kira apa Pak? besar anunya Perutnya atau besar pengaruhnya. besar pengaruhnya, Mungkin dulu adalah orang kaya, mungkin raja-raja. raja-raja, Iya. tapi juga besar mungkin apa ya? Saya bingung ini. Mungkin juga besar kecil anunya, Usianya. nggak tahu saya. Ini pokoknya besar kecil ya. Ya, besar kecil semua berdiri di depan tahta tersebut, lalu dibuka semua kitab. Yang tadi Pak Pendeta jelaskan, rupanya ini adalah pedoman-pedoman yang sejak purba memang menjadi pegangan. Acuan Saya mau dari kebenaran. perjelas sebentar. Misalkan saya bukan seorang yang percaya pada Yesus. Saya Punya kitab suci. punya kitab suci lah, warisan keluarga saya seperti itu. Iya. Nah, Agama keluarga. betul. Ya. Nah, kalau menurut catatan firman ini, dan dibuka juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Itu. semua kitab yang selain kitab kehidupan. Betul. Berarti apakah seperti ini, Pak Pendeta? Saya berpegang pada iman nenek moyang saya, dan ada kitab di sana, dan saya hidup menurut Kitab. pedoman tersebut. Apakah nanti di dalam kerajaan surga saya akan dihakimi berdasarkan kitab tersebut? Dan apakah nanti saya bisa masuk surga kalau saya melakukan kitab tersebut? Kalau memenuhi ya. Ya, masalahnya ini sebetulnya sudah tergambar di dalam penjelasan Rasul Paulus tentang Taurat. Taurat itu kan agama. Benar. Agama yang betul-betul datang dari Tuhan. Ya. Dan yang diajarkan Taurat itu sangat detail. Ya. Nah, Paulus bilang bahwa kalau aku melanggar satu saja, maka batal semuanya. I see. Jadi, ya pertanyaannya, orang mau bersombong apa di hadapan Tuhan yang mengadili bahwa
aku berpegang pada kitab suciku, ini keyakinanku, dan aku sudah 100% melakukannya. Oke. Itu terwakili di dalam hukum Yahudi, yaitu Taurat. Iya, iya, iya. Makanya Yesus datang. Dan Paulus menjelaskan bahwa sebetulnya Taurat itu hanya membuat kita tahu bahwa kita ini berdosa. Iya. Artinya apa? Sebelum ada Taurat aku nggak ngerti bahwa itu dosa. Setelah ada Taurat, maka Paulus berkata, aku mencoba menghindari apa yang dilarang oleh kitab suci itu, kitab suci Taurat ya. Nah, ini sama dengan kitab suci yang lain kan. Betul. Kamu tidak boleh gini, tapi ternyata hatinya, pikirannya, nafsunya tetap ingin melakukan yang dilarang itu. Nah, akibatnya, saudara ya, akibatnya ini teman-teman yang mendengarkan, sadarilah, apakah Anda bisa 100% tepat persis seperti yang diajarkan oleh kitab suci itu dan tidak ada cacatnya. Kalau di Perjanjian Lama, Taurat, itu mereka kalau salah, mereka masih ada jalan, yaitu mempersembahkan korban. Ada darah tercurah, ada korban penebus dosa, korban apa ya. Nah, di Perjanjian Baru, korban itu digenapi di dalam salib Kristus, penebusan. Sebab memang darah binatang tidak bisa membenarkan kita di hadapan Allah. Itu hanya iman yang diizinkan oleh Bapa sepanjang Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama ada orang-orang yang dibenarkan karena imannya kepada Yesus yang pada waktu itu dalam wujud domba. Gitu. Ngerti ya? Jadi tapi ini mereka kan punya kitab sendiri, punya aturan sendiri, punya tiap manusia punya nilainya sendiri. Berdasarkan kitab itu. Kitab atau Nah, padahal kitab itu kan mengajarkan syariah atau apa aturan harus begini, harus begitu kan begitu. Ya, apakah bisa? Itu pertanyaan. Tapi kalau orang yang sudah mendengar ini berkata aku bisa, ya monggo silakan. Luar biasa. Carilah di dalam kitabmu yang kamu yakini bisa apa enggak? Dapat atau tidak Anda lulus dengan nilai 100%. Karena Allah itu kudus. Benar. Siapa yang mau masuk ke surganya Allah harus suci. Dan untuk bisa suci tidak mungkin dengan perbuatan. Itu yang diajarkan oleh iman Kristen, bahwa kita ini diselamatkan bukan karena usaha atau perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah yang disambut dengan iman. Ya, itu Efesus 2 ayat 8 ya Pak. 9:28. Justru di sini kita bisa melihat satu kebenaran Tuhan, dua keadilan. Kebenaran dan keadilan, betul. Iya, seperti itu ya Pak Pendeta. Kenapa? Oh, kamu berpegang pada kitab sucimu. Ya sudah, kamu akan saya adilin sesuai kitab sucimu. Bisa atau enggak kamu hidup seturut itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Dan nyata-nyata bahwa tidak ada seorang pun bisa datang ke hadirat Tuhan oleh karena melakukan bahkan kitab suci mereka sendiri. Betul. Menarik ya. Kalau begitu. Gini Pak Tim. Ada seorang hamba Tuhan, ya senior yang sekarang sudah bersama Tuhan. Itu dia mengkhotbahkan akan hal ini. Topik ini dia khotbahkan. Dia cerita begini. Saya pernah didatangi oleh seorang, ya dia sebut namanya, itu temannya dia. Bilang gini, saya bukan Kristen, saya agama A. Dan saya bertekun dengan agama saya sungguh-sungguh serius dengan agama saya, dan saya hidup berusaha benar menurut agama saya. Apakah saya bisa selamat? Artinya bisa, nanti kita lihat, nanti ayat 15 itu gongnya itu nanti. Kemudian Pak Pendeta ini jawabnya mantap tegas, bisa. Wow. Gitu. Nah, orangnya sudah seneng toh, tapi kemudian dilanjutkan. Tapi apakah kamu bisa menjalani akan apa yang menjadi tuntutan dari keyakinanmu itu 100%? Nah, karena Allah itu suci, yang mau masuk sana harus 100%. Betul-betul bersih 100%. Nah, disitulah kemudian orang itu baru mikir, wah kalau gitu kan pertaruhan itu. Kenapa sudah dikasih jalan, kok nggak mau, sudah dipanggil, ya itu kabar baik itu kan sudah diberitakan itu, mari kepadaku kamu yang letih lesu karena mencoba berusaha benar, berusaha baik tapi gagal terus,
datang kepadaku akan memberi kelegaan. Sebab bukan dengan usahamu kamu itu bisa diselamatkan. Ya. Nah, ini coba Menarik. Ya. di ayat 12 bagian bawah itu. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah itu nanti ada hitung-hitungannya. Oh, Iya. aku betul-betul serius loh. Lah ini Iya. kok kamu nggak serius di sini? Kok kamu nggak serius di situ? Nanti ya itu terjadi Iya. bantah membantah, debat itu. Sidang. Kamu mau membenarkan dirimu sejauh mana, kemudian kitab sucimu dibukakan dan akan menghakimi kamu. Adil sekali ya Tuhan Iya, ya. betul. Iya, luar biasa. Terus lanjut. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Ini seringkali disebut oleh neraka kekal gitu. Ya. Nah, begini Pak Tim. Gongnya itu ada pada ayat 15. Jadi kita boleh berargumentasi, berdiskusi tentang apa itu kitab-kitab, apakah ada kemungkinan selamat kalau orang berpegang teguh pada agamanya, pada keyakinannya, ya itu boleh diperdebatkan. Ya. Tapi kalau kita baca ayat 15, ya silahkan tafsir sendiri. Oke. Coba bacakan. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, berarti siapa yang dilemparkan ke dalam lautan api? Siapa? Orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Berarti yang meskipun namanya ada di semua kitab tadi, kemudian dia bersidang. Kitab itu tidak mencatat nama, Pak. Oke. Kitab-kitab yang ada itu Iya. itu isinya aturan-aturan. Iya. Mereka Meskipun akan dia dihakimi. hidup menurut kitab-kitab tadi, kemudian dia berbantah dengan Tuhan. Tuhan, saya berusaha Sudah hidupin. begini, sudah begitu. Finalnya adalah di ayat 15. Nah, gongnya itu, Ya. finalnya itu adalah ayat 15 tadi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kalau ayat 15-nya ini udah begini, apakah ada dari orang-orang yang dihakimi menurut kitab-kitab yang ada itu yang bisa lolos? Ya. Ya problemnya tertulis atau tidak pada akhirnya kan, Ya. kalau kamu nggak ada di dalam kitab kehidupan, ya kamu akan dilemparkan. Nah, saya nggak ngerti ukuran daripada kematian kekal itu, apakah ada tingkatan-tingkatan berdasarkan apa yang mereka perbuat, itu ya kita nggak tahu, kita kembalikan pada keadilan Tuhan. Tapi yang pasti untuk bisa lepas dari penghakiman, dari penghukuman, Lautan api tadi. tercatat atau tidak di dalam kitab kehidupan. Oke. Nah, ini Mbak Tim. Nah, sekarang saya akan memberitakan kabar baik kepada semua yang mendengarkan akan dialog kita ini, yaitu bagaimana supaya nama saya bisa tertulis di dalam kitab kehidupan. Ya, kembali kepada Injil sederhana. Kalau saudara yang mendengarkan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya terimalah sekarang. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Coba bacakan Mbak Tim. Yohanes pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus Kristus Tuhan Raja dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, tadi saya katakan bahwa kitab kehidupan itu isinya nama-nama dari anak-anak Allah. Lah, supaya jadi anak Allah, ya terimalah Yesus, percayalah pada Yesus. Dan Yesus itu bukan Yesus asal namanya Yesus, tapi Yesus Kristus Tuhan yang ada di dalam Injil. Amin. Jadi saya anjurkan untuk punya Injil. Download Injil LAI ya, jangan yang lain ya. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia, bacalah Injil Yohanes, ini paling jelas. Ya, Yohanes lagi ya, 3 ayat 16. Nah, ini kan ayat hafalan kita, Pak.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 dan 18. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, udah loud and clear ya tadi Pak Tim membacakannya dengan nyaring dan sangat jelas. Anda bisa ulang lagi mulai 16, 17, 18. Jelas bagaimana supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu, ya percaya Yesus, terima Amin. Yesus. Amin. Ya, supaya lepas dan bebas dari hukuman. Nah, sekarang saya ingin ulangi lagi Pak tentang kenapa kok disebut kitab kehidupan dan kenapa kok harus terima Yesus. Kenapa kok hanya harus percaya Yesus? Karena kalau kita dengar kata hidup, kitab kehidupan, kitab hidup, kitab ini living ya, living book ini ya, kitab kehidupan ini nggak bisa lepas dari Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mendeklarasikan diri dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat hafalan kita ya. Iya, itu. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu adalah jalan. Jalan. Jadi kalau kita mau jadi benar, jalannya adalah terima Yesus. Lewat Yesus. Kemudian Dia adalah kebenaran. Orang mau benar, ya terimalah Yesus yang membenarkan kita. Kemudian yang terakhir, akulah hidup. Kehidupan itu aku. Jadi kalau mau masuk tertulis dalam kitab kehidupan, ya terimalah Yesus. Kan sesederhana itu Pak Tim. Jadi memang kalau sudah kita bedah hari ini, sebetulnya tidak ada yang namanya bertaruh, betul ya Pak Theophilus? Bertaruh, spekulasi dengan kitab-kitab ajaran atau apapun, sebetulnya tidak ada. Betul. Yang ada adalah kepastian siapapun yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan dilempar ke lautan api. Benar ya, betul, Pak Pendeta? Betul. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Kalau, sebetulnya pilihan juga bagi kita. Anjuran saya untuk teman-teman yang diberkati dengan dialog kita bedah akan kitab kehidupan itu, maknanya kitab kehidupan itu, teman-teman ini tolong share ke teman-teman yang lain. Mungkin mereka yang meragukan atau yang menganggap ya semua agama baik. Saya pun juga bilang semua agama baik. Tidak ada yang mengajarkan jahat gitu. Nah, jadi Anda tolong share sebanyak mungkin ke sana kemari supaya ikut memberitakan Injil atau kabar luar biasa tersebut. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Pak Pendeta Theophilus. Terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara yang mendengar, baik saudara sudah ada di dalam kitab kehidupan maupun kerabat saudara yang belum sampaikan Injil ini, supaya kasih karunia Yesus Kristus turun ke atas semua orang di sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.